Hello everyone, selamat malam, malam apa pagi? Selamat malam aja deh. Selamat malam dan selamat datang di channel Siap Ujian kembali di sini. Di hari ini kita bakal bahas informasi terbaru terkait dengan pembukaan Bintara TNI Angkatan Udara gelombang pertama. Jadi untuk teman-teman yang berencana untuk mengikuti seleksi Bintara PK Pria dan Wanita TNI Angkatan Udara gelombang pertama, untuk pendaftarannya sudah dibuka dimulai dari tanggal 16 Januari sampai dengan 29 Februari 2024. Nah, jadi ini kesempatan ya bagi teman-teman karena sekarang masih di akhir Januari, jadi masih ada tersisa waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan berkas-berkas untuk tes seleksi calon Bintara TNI Angkatan Udara gelombang pertama. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang persyaratan dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman nanti mendaftar seleksi ini. Yang pertama kita bicara tentang persyaratan umum. Jadi kita mulai dari sisi umur terlebih dahulu. Untuk seleksi kali ini itu dibuka untuk dua formasi. Yang pertama untuk lulusan D3 atau Diploma 3. Yang kedua untuk lulusan SMA, MA, ataupun juga SMK. Nah, untuk teman-teman yang lulusan dari Diploma 3 itu persyaratan umurnya adalah paling tinggi 25 tahun saat pembukaan pendidikan pertama. Nah, untuk teman-teman yang lulusan SMA, itu paling rendah berusia 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Nah, rencana pembukaan pendidikan ini sendiri berdasarkan informasi di website penerimaan untuk seleksi Bintara ini, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2024. Jadi pastikan untuk umur teman-teman itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kepolisian ya. Nah, kemudian syarat yang berikutnya yaitu catatan kriminal. Untuk teman-teman dipastikan bahwa tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi pastikan semuanya clean. Jika seandainya ada ini, ya tidak akan bisa untuk mengikuti seleksi Bintara kali ini. Nah, berikutnya bagaimana dengan tinggi badan? Hampir mirip dengan tes Bintara yang lainnya juga. Untuk pria masih sama, yaitu sekurang-kurangnya 163 cm dan wanita sekurang-kurangnya 157 cm. Jadi pastikan untuk berat, untuk tinggi badan minimum ini terpenuhi ya, karena ini minimum requirement ya untuk bisa mengikuti tes ini. Dan nantinya untuk teman-teman bisa berat badan itu harus ideal ya dengan tinggi badan. Dan bagaimana cara menghitungnya, silakan nanti di Google saja. Banyak kok informasinya di Google. Nah, kemudian persyaratan berikutnya adalah akan ada ikatan dinas. Jadi teman-teman yang akan mengikuti seleksi ini itu akan harus bersedia untuk menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan, yaitu selama 7 tahun bermaterai. Nah, ini ikatan dinas ini bersedia ya. Artinya nanti teman-teman itu akan ada sign, akan ada tanda tangan di surat tersebut dan memastikan bahwa teman-teman ready, siap untuk ikatan dinas ini. Kemudian bagaimana dengan status untuk teman-teman dipastikan belum pernah menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah lulus pendidikan pertama. Ya, dan surat ini itu harus diketahui oleh orang tua dan juga kepala desa dan kantor urusan agama. Jadi pastikan ya bahwa belum pernah menikah, kemudian sanggup untuk tidak menikah, ya, sampai dengan 2 tahun setelah lulus pendidikan pertama. Oke? Kita lanjut ke berikutnya, untuk yang punya tato ataupun juga bekas tato itu nggak bisa untuk mengikuti seleksi kali ini. Karena untuk tindik ataupun juga bekas tindik, tato ataupun juga di bekas tato itu di any part di bagian manapun dari tubuh itu tidak diperbolehkan dan tidak akan pass, tidak akan lulus kualifikasi kecuali ini yang disebabkan oleh ketentuan adat ya. Ketentuan adat ini maksudnya adalah bahwa untuk beberapa daerah itu
itu semacam keharusan untuk seseorang memiliki tato ataupun juga anting. Nah, untuk beberapa teman-teman yang ada hal seperti ini itu akan dapat pengecualian dan diperbolehkan. Untuk yang hanya sekedar untuk seni di badan saja itu tidak akan bisa untuk melewati proses seleksi administrasi ini. Kemudian harus memiliki kartu BPJS. BPJS ini harus aktif ya. Dan juga jangan lupa untuk melampirkan bukti kwitansi pembayaran terakhir. Jadi kalau belum mendaftar, silakan mendaftar sesegera mungkin dan pastikan ketika teman-teman mendaftar di bulan ini ataupun Februari nanti, pastikan bahwa kartu BPJS itu aktif dan menyimpan bukti kwitansi pembayaran terakhir. Oke? Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana dengan persyaratan khusus untuk anak SMA, MA, ataupun SMK? Nah, jadi untuk di Bintara kali ini, tamatan SMA ini yang diperbolehkan untuk mengikuti tes adalah hanya jurusan IPA. Jadi untuk teman-teman yang lulusan SMA dari MA, itu yang jurusan IPS, maka tidak bisa untuk mengikuti tes di tahun ini. Oke, jadi pastikan jurusannya align ya dengan ini bahwa anak jurusan IPA. Nah, kemudian bagaimana dengan pria gitu ya. Jadi untuk Bintara PK pria ini yang akan diterima itu adalah jika seandainya teman-teman adalah SMA adalah jurusan IPA, bagaimana dengan yang SMK? Untuk SMK ada beberapa jurusan yang diterima yaitu teknik ketenagalistrikan, kemudian teknik mesin, teknologi pesawat udara, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer dan informatika, teknik telekomunikasi, dan juga logistik. Di luar dari jurusan ini, untuk teman-teman yang bersekolah di SMK itu tidak bisa untuk mengikuti seleksi Bintara TNI AU tahun 2024. Nah, kemudian bagaimana dengan Bintara Wanita? Itu untuk SMA ataupun MA tetap itu di jurusan IPA dan SMK itu ada 3 pilihan jurusan yaitu Teknik Komputer dan Informatika, kemudian Teknik Telekomunikasi dan juga Manajemen Perkantoran. Dan untuk administrasi sendiri, untuk teman-teman yang tamatan SMA, MA, yang lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022 itu tidak diharuskan untuk melampirkan SKHUN. Jadi nanti yang akan dilampirkan adalah ijazah SD, ijazah SMP, dan juga ijazah SMA. Nah, yang akan dilengkapi nanti ketika administrasi itu harus membawa ijazah yang asli dan juga fotokopi yang sudah dilegalisir. Nah, sudah dilegalisir ini wajib ya, jadi sudah harus dilegalisir fotokopiannya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke bagian persyaratan khusus untuk lulusan D3. Untuk D3 ini jurusan-jurusan apa saja yang akan diterima untuk Bintara TNI AU tahun 2024. Untuk program keahlian itu ada 4 program keahlian yaitu kesehatan, informatika, aeronautika, dan juga PLLU. Dan ini terkhusus untuk Bintara PK pria ya. Jadi silakan dicek dulu untuk formasi ini apakah ada teman-teman yang mengambil jurusan ini dan D3 dan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada, silakan coba untuk mendaftar ya. Mana tahu bisa rezeki, ya kan? Oke, dan apa saja yang harus dilampirkan? Ya, jadi lampiran ijazah ini itu melampirkan ijazah D3 sesuai bidang kompetisi ataupun jurusan yang sudah diambil, kemudian juga melampirkan sertifikat kompetensi, itu yang dikeluarkan oleh. Nah, jika teman-teman lulusan D3 kesehatan, maka yang akan dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan. Nah, dan untuk teman-teman lulusan D3 Informatika, itu untuk sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan D3 Aeronautika itu dikeluarkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan juga Pengoperasian Pesawat Udara. Dan ini sifatnya wajib. Setelah ini kita akan lihat contoh-contoh sertifikat untuk kompetensi ya. Yang pertama untuk sertifikat kompetensi bagi lulusan keperawatan. Nah, ini sampel untuk sertifikatnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, dan juga ini untuk sertifikat kompetensi bagi lulusan informatika. Ini salah satu sampelnya. Dan ini untuk
sertifikat kompetensi bagi lulusan aeronautika. Oke? Nah, kemudian kita lanjut ke Bintara PK Wanita. Untuk Bintara PK Wanita itu program keahlian hanya satu saja, yaitu di bagian kesehatan. Nah, kompetensinya di sini ada beberapa ya, mulai dari kebidanan sampai dengan teknik laboratorium medik. Silakan dipastikan untuk kompetensi ataupun jurusan teman-teman ketika di kuliah, apakah cocok dengan ini. Oke. Nah, sama juga dengan seperti halnya Bintara Pria tadi, itu melampirkan sertifikat kompetensi. Nah, ini salah satu contoh sertifikat kompetensi bagi lulusan kebidanan. Oke? Bagaimana dengan tata cara pendaftaran? Untuk pendaftaran itu dilakukan secara online. Ya, ini ada linknya di sini. Ataupun juga jika teman-teman untuk langsung ke Google, silakan langsung klik saja di Google dengan clue untuk Bintara TNI AU 2024. Nanti akan langsung muncul di pencarian. Nah, untuk websitenya yaitu diajurit.tni.au.mil.id. Periode pendaftarannya untuk di-remind kembali itu dari tanggal 16 Januari sampai dengan 29 Februari 2024. Jadi masih ada sisa waktu 1 bulan lebih sebelum pendaftaran ini ditutup. Oke, untuk alur pendaftaran sendiri, untuk teman-teman nanti di website itu akan ada beberapa data yang harus teman-teman lengkapi. Nah, yang pertama teman-teman akan membuat akun baru di link tersebut, kemudian akan memasukkan nama lengkap, email, tanggal lahir, jenis kelamin, jenjang, dan juga lanut tujuan. Nah, setelah selesai dari proses ini, maka teman-teman akan dilanjutkan untuk login di website lagi. Login dengan username ataupun password yang sudah diverifikasi lewat email. Jadi jangan lupa ya, ketika membuat akun ini untuk diverifikasi dulu melalui email. Nah, nanti setelah verifikasi selesai, itu sudah bisa login. Nah, setelah login, maka teman-teman akan lanjut untuk melengkapi biodata. Data apa saja? Data pribadi, data pendidikan, data orang tua atau wali, dan juga data penghargaan. Kemudian cetak kartu daftar online, kemudian download dalam bentuk PDF, kemudian dicetak. Selanjutnya itu langsung ke daftar ulang ke lanut tujuan. Lakukan pendaftaran ulang ke lanut tujuan dengan membawa persyaratan yang tertera di kartu daftar online. Nah, di kartu daftar online itu akan diminta beberapa persyaratan administrasi yang diharuskan untuk dibawa. Ya, nantinya apakah dengan KTP, SKCK, dan lain-lain. Oke, untuk seleksi pusat nanti ada di tanggal 17 Mei sampai dengan 6 Juni 2024 di Lanut Adi Sumarmo. Yap. Dan ini terakhir untuk tips. Jadi pastikan untuk persyaratan administrasi ini sudah dilengkapi sebelum pendaftaran. Meskipun sekarang pendaftaran sudah dibuka, tapi teman-teman masih ada waktu ya, 1 bulan lebih sedikit untuk melakukan pendaftaran. Ya, silakan dikejar nih untuk dilengkapi untuk data-data administrasi yang diperlukan. Nah, setelah administrasi itu lengkap, pastikan datanya itu benar. Ya, pastikan untuk seluruhnya itu sudah benar dengan sesuai dengan apa yang diminta berdasarkan informasi yang ada di website tersebut. Jangan lupa latihan untuk latihan jasmani dan juga latihan psikotes, jaga kesehatan dan tetap berpikir positif dan jangan stres. Nah, untuk nanti setelah proses pendaftaran ini akan ada beberapa tes yang akan teman-teman lewati dan nanti saya akan memberikan beberapa tips dan juga pembahasan soal terkait uh, tes akademik bahasa Inggris. Oke? So, good luck untuk pendaftarannya. Semoga lulus dari administrasi dan bisa lulus ke tahap berikutnya. Bye-bye.